Hai, selamat datang kembali di channel Calon PM dengan saya Thomas. Di video kali ini saya akan ngebahas 7 alasan kenapa kalian jangan ngambil jurusan teknik sipil. Ya, jadi tonton video ini sampai habis supaya teman-teman bisa paham betul. Oh iya, ternyata dunia teknik sipil tuh seperti itu ya, kontraktor terutama. Jadi bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman supaya jangan nyesel. Ya, jangan nyesel di kemudian hari. Langsung aja, yang pertama adalah jam kerja yang panjang. Nah, ini terutama untuk yang bekerja di kontraktor ya. Kenapa? Karena waktu pelaksanaan project itu biasanya adalah hitungan hari. Jadi mereka misalkan 360 hari, itu mereka nggak mau tahu. Pokoknya dalam waktu 360 hari ya project itu selesai, nggak peduli gitu, nggak, ya kebanyakan seperti itu ya, artinya tidak peduli hari Sabtu, hari Minggu, hari libur ya, kecuali kalau libur besar ya otomatis libur. Cuma di hari-hari biasa itu kadang mereka kerjanya 24 jam. Jadi teman-teman bisa ngeliat contoh ya, yang bekerja di jembatan ataupun jalan layang apapun itu, biasanya malam-malam mereka kerja, justru malam kerjanya gitu kan. Pagi misalkan yang di jalan layang pagi kan sibuk, jadi mereka kerjanya malam. Kemudian kalau yang di gedung, contoh saya nih, kerjanya Sabtu lah, ya Minggu lah, kadang hari biasa juga jam 8 pagi sampai jam 10 malam gitu, jam kerjanya panjang. Buat supervisor juga di lapangan, kan pekerja jalan terus kerjaan, ya mereka juga harus ngawasin dong, walaupun ada shift ya. Shift-shiftan itu kadang ada yang long shift dari pagi bener-bener sampai ketemu pagi lagi juga ada, itu tergantung kebijakan tiap divisinya masing-masing. Cuma ya itu jam kerjanya panjang. Nah, itu untuk yang di kontraktor. Sebenarnya kontraktor juga tergantung posisinya ya, jabatannya juga. Artinya misalkan dia dokumen kontrol, ya dokumen kontrol kan juga nggak perlu pulang malam-malam, jam 8 sampai jam 5 bisa silahkan pulang. Kemudian ya itu, kadang di perusahaan tertentu fleksibel, masuknya nggak harus jam 8, misalkan ya karena semalamnya lembur, paginya bisa masuk jam 9. Cuma ada beberapa perusahaan yang ketat banget, maunya masuknya jam 8, padahal pulangnya jam 11, jam 12 malam baru pulang, besoknya harus masuk jam 8 juga. Wah, itu ada juga kayak gitu, tergantung kebijakan PM juga. Kalau saya kerjanya sebagai desainer ya enggak juga lah, desainer kan kalian mungkin lebih fleksibel. Beberapa perusahaan ada yang bisa kerja dari rumah misalkan gitu kan, kerja dari mall atau sambil ngopi di luar. Bisa-bisa aja. Nah, ini saya khususkan untuk yang bekerja di kontraktor, jadi jam kerjanya itu panjang, biasanya seperti itu ya. Tolong silahkan komen di bawah kalau ada teman-teman yang, bang, gua nggak kerja kayak lu sampai jam 10 malam, gua kerjanya nyantai. Wah, bagus, hebat, siapa tahu saya bisa ngelamar di perusahaan Anda. Karena kerja di tempat saya jam kerjanya panjang, bro. Yang kedua, high risk accident. Jadi resiko kecelakaannya cukup besar, cukup tinggi. Nah, ini dialami para pekerja di lapangan, kemudian yang aktivitasnya masih banyak di lapangan ya. Beda dengan engineer, kadang dia banyak di belakang meja gitu kan, bukan di bawah meja atau di kolong meja ya. Di belakang meja itu jarang ke lapangan. Kemudian desainer kan lebih banyak di kantor gitu. Cuma teman-teman site engineer, supervisor, site manager, construction manager ya itu lebih banyak di lapangan, dan itu sangat besar sekali resiko kecelakaan, apalagi gedung tinggi ya. Itu kan sekalinya jatuh fatal sekali, apalagi saat pengerjaan struktur ya. Yang ketiga adalah kerja di luar kota. Nah, terutama buat yang sudah berkeluarga ini berat.
Kalau anaknya masih kecil-kecil mungkin bisa diboyong apa ya, diajak sekalian untuk tinggal gitu di tempat pekerjaannya. Cuma yang repotkan kalau anaknya sudah sekolah gitu, nggak mungkin diajak keluar kota gitu kan. Biasanya suaminya yang pulang. Nah, pulang juga kan nggak bisa tiap hari pulang. Dari perusahaan biasanya ada kebijakannya per 1 bulan boleh, atau per 2 bulan, per 3 bulan gitu kan. Rata-rata sih ya sejauh ini mungkin sekitar 3 bulan. Boleh pulang sebulan sekali, tapi itu ngelihat kondisi proyek tersebut masih bisa ditinggal atau enggak. Kalaupun bisa, biasanya kalau jatahnya belum boleh pulang terus dia pulang, ya otomatis tiket, entah tiket pesawat, tiket kereta, akomodasi segala macam itu ditanggung oleh staf tersebut. Buat yang berkeluarga saya rasa ini cukup berat ya, karena ninggalin keluarga setiap hari ketemunya cuma video callan doang, tengah malam video call. Nah, ini saya pernah punya cerita, yang ini cerita betulan. Teman saya kerja di luar kota, seringan gitu punya anak, pas udah pulang anaknya manggilnya om. Ini serius beneran. Jadi anaknya lari ke ibunya bilang, "Mah, ada om datang," gitu kan. Wah, teman saya di situ nangis. Dan langsung dia keluar resign. Kayak teman-teman bisa bayangkan gimana sakitnya ya. Pulang bukannya dipanggil papa atau bapak atau ayah, anaknya malah takut gitu dan butuh waktu untuk penyesuaian. Nah, itu kan sedih banget. Sudah pasti di setiap perusahaan kan nggak semuanya project dekat tempat tinggal. Misalkan teman-teman tinggalnya mana di Jakarta, keluarga semua di Jakarta, ya kan nggak terus menerus ada di Jakarta. Kalau misalkan proyeknya di Jakarta terus ya bagus. Kalau proyeknya di luar kota, karena biasanya di kontrak itu terdapat tulisan, terdapat statement siap ditempatkan di mana saja. Wah, itu ya syukur-syukur semuanya bisa mensiasatinya, silahkan aja bagaimana. Yang keempat adalah pergantian staff. Kenapa? Karena di dunia konstruksi ya balik lagi, kadang staff itu suka gonta-ganti, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang nggak betah, dia resign baru seminggu, 2 minggu kenal, atau 1 bulan dia pindah gitu. Atau project selesai, pindah project, orang-orangnya diganti karena rotasi. Nah, itu juga bikin bete juga, terutama buat teman-teman yang agak tanda kutip agak susah bergaul gitu kan. Sudah punya teman yang akrab gitu di project A, kemudian selesai pindah project B, dipisah, nggak satu tim lagi. Nah, itu salah satu kekurangannya juga, yang nggak enaknya lah, yang nggak enaknya kerja di proyek itu kurang lebih seperti itu. Tapi saya rasa nggak cuma di project aja ya, di setiap perusahaan pasti hal-hal yang kayak gini juga ada. Yang kelima adalah tingkat stres yang tinggi. Kenapa? Kita tuh dikejar target. Contoh apartemen itu marketingnya udah jor-joran kan. Wah, tanggal sekian bisa ditempati, bulan depan sudah topping off, atau awal bulan depan sudah bisa serah terima kunci. Nah, itu kan mereka menjanjikan. Mereka ya memang selling point-nya seperti itu, marketingnya. Otomatis kontraktor di lapangan juga wah hajar terus. Konstruksi itu pokoknya hajar, ngecor tiap hari, finishing harus cepat selesai. Nah, itu kejar-kejaran target ini yang membuat tingkat stres di lapangan itu cukup tinggi. Kenapa di proyek banyakkan laki? Ya itu karena lebih mungkin lebih kuat ya, padahal menurut saya wanita itu yang lebih kuat, lebih bisa memanage stresnya. Nah, ini jadi buat teman-teman harus bisa memanage tingkat stres kalian. Saya rasa bukan hanya kontraktor, kalau teman-teman bekerja sebagai desainer pasti semua ada targetnya gitu kan. Ayo buruan desainnya segera diselesaikan, kemudian pengecekan drawing juga semua harus cepat, karena kalau nggak kalian ngecek gambarnya lama, otomatis di lapangan juga nggak bisa dikerjakan. Apa yang mau dikerjakan gambarnya belum ada gitu kan. Jadi semua itu saling berkaitan. Jadi kalau kalian masuk dunia konstruksi, siap-siap saja tingkat stresnya nambah. Kayak saya nih, orang-orang yang butuh liburan yang wajah-wajah kayak gini kan. Kadang hari Sabtu masuk, coba hari Minggu yang harusnya sama keluarga karena ada kepentingan di project,
dipanggil atasan tolong masuk ya kan, kita kayak prajurit aja, komandan bilang apa kita juga siap gerak ya, siap dan masuk, dan kamu masuk apa libur tapi sekarang suruh masuk ya udah masuk gitu. Jadi kalian kalau lagi liburan matiin aja handphonenya paling besok masuk dapat SP. Kemudian yang keenam adalah kontrak project. Nah, ini kebanyakan di project itu statusnya masih kontrak. Saya rasa nggak cuma di project aja ya, banyak perusahaan-perusahaan lain juga masih kontrak, belum pegawai tetap, belum staff tetap. Nah, ini biasanya mereka ini dikontrak sepanjang project. Artinya ketika project ini habis, ya kontraknya habis. Gitu kan, entah itu diperpanjang atau tidak tergantung, misalkan si perusahaan ini dapat project lagi nggak di tempat lain gitu kan. Kalau dapat project ya mereka bisa diperpanjang, kalau tidak ada project ya mau gimana lagi, projectnya nggak ada jadi ya stop, berhenti dikaryakan, atau ya beda perusahaan beda peraturan ya. Kadang mereka ditaruh di kantor pusat dulu untuk ngebantuin apa, kalau mereka lagi tender bisa bantu tender, cuma ini kan tergantung posisi, artinya hanya orang-orang tertentu yang bisa seperti itu. Contoh kalau misalkan bantuin tender biasanya kan QS mereka bisa ngitung, mereka diperbantukan. Cuma kayak supervisor gitu-gitu biasanya sih ya, ini pengalaman pribadi aja, itu bisa kalau nggak dipindahkan ya di cut, mau gimana lagi, nggak ada project itu kan. Cuma kalau karyawan tetap ya mereka bisa ditaruh di project lain ya. Satu project itu apa ya, banyak orangnya situ, karena mereka staff kan, daripada ditaruh di kantor pusat kerjanya nggak jelas, jangan ditaruh aja tipin di project karena nggak ada pilihan lain. Nah, kalau mereka bukan staff, project ini nggak mau nerima. Buat apa, staff saya sudah cukup, kalau ditambahin staff lagi beban project semakin besar karena kan harus bayar gaji seperti itu ya. Tapi kalau the staff tetap, karyawan tetap, mereka ya sudahlah gitu kan, bantuin apa kayak gitu yang bisa dibantu ya, seperti itu nggak enaknya. Lebih baik yang kembali kemarin yang saya sudah bahas 7 alasan kenapa milih teknik sipil, salah satunya adalah bisa sebagai wirausaha, jadi tidak terpaku kita harus kerja dengan orang lain kan, kita juga bisa bikin kerjaan sendiri. Mungkin selesai project di cut, nggak ada kerjaan, kita ngeborong gitu kan, wah saya ngeborong aja lah, ada tetangga yang mau lagi bikin rumah, saya kerjain aja sendiri, ada orang banyak gitu kan, pekerja, kenalan apa segala macam, supplier, itu bisa juga ya. Jadi bagaimana mensiasati lah, misalkan gini, ini project udah mau selesai ya, pasti dari HRD ngasih tahu bahwa si A, si B tidak diperpanjang ya kan, bukan tiba-tiba langsung wah di-cut gitu. Pasti ada pengumuman 1 bulan, 2 bulan sudah diinfoin, jadi bisa mulai cari-cari lah ya. Biasanya kalau kita di dunia konstruksi kayak kontraktor gitu, orangnya ketemunya itu lagi biasanya, artinya dari teman-teman suka ngubungin ini ada lowongan nih apa segala macam. Nah itu jadi banyak teman banyak rezeki, itu ya betul juga gitu kan. Kayak saya ini misalkan, senior saya nyariin, mas ada kerjaan nih mau nggak gitu. Jadi selama ini jujur saya kerja tuh nggak pernah ngelamar. Kebanyakan dari teman-teman atau bos lama gitu kan suka nawarin kalau kita lagi nggak kerja ya, atau kita lagi kerja ya pak maaf saya sudah kerja gitu kan. Kebanyakan pasti seperti itu, banyak link. Jadi nggak usah takut. Yang ketujuh agak susah menjalin suatu hubungan. Nah ini terutama buat yang jomblo atau single. Apa bedanya jomblo sama single? Nggak ada bedanya, sama-sama nggak punya pasangan. Nah itu contohnya ya begini nih, udah lama di project masih juga single ya kan. Kenapa? Karena jam kerjanya panjang, sibuk di proyek, sibuk sama kerjaan, tiap hari kerja, pulang malam sampai rumah udah capek, istirahat tidur. Di hari libur juga tergantung sih. Hari libur kayak saya ini mendingan ya istirahat aja lah di rumah gitu kan. Nah akhirnya apa? Pergaulannya terbatas, apalagi di project kebanyakan laki semua, yang ceweknya jarang ada sih. Contoh nih, banyak teman-teman saya yang walaupun cewek cowok
belum nikah, padahal sudah umurnya sudah 30 ke atas, sampai ke 40 malah masih belum nikah juga. Ada yang bilang belum cocok lah, belum apa, cuma kan namanya jodoh ya, siapa yang tahu jodoh kita siapa. Siapa tahu jodoh saya yang lagi nonton video ini, hai. Siapa tahu ya kan. Ya itulah, makanya kalau ada staff karyawan cewek nih masuk ke project, apalagi masih single, itu langsung ibaratnya kolam yang penuh ikan dikasih umpan gitu kan, langsung ngerubutin semua. Nah itu, jadi buat kalian para cewek-cewek, buat dapet pacar cepet masuk di kontraktor. Itu aja. Jadi 7 alasan kalian harus pertimbangkan, pikir-pikir lagi, udah yakin atau belum ya gitu kan, untuk berkecimpung di dunia konstruksi, baik itu dari teman-teman yang teknik sipil ataupun dari arsitek, kemudian desain interior designer itu masih fleksibel ya, nggak terlalu terpaku dengan kerja harus di projectnya ya, karena kan kantoran biasanya beda kayak saya gitu contohnya. Ya udah, video ini semoga bisa ngebantu teman-teman, semoga bisa menginspirasi teman-teman, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Silahkan pencet tombol merahnya dan nyalakan loncengnya, kemudian like, kemudian komen. Kalau dia mau teman-teman tanyakan, silahkan tulis komen di bawah ini. Itu aja dari saya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa, ciao.